Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aksan, NIM saya 411221152 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban dari soal UTS statistika. Di sini soal pertama yaitu distribusi dengan visualisasi histogram box plot. Ini untuk visualisasinya. Dan nomor dua, ini atas kejadian visualisasi tadi, tapi ini dengan datanya. Jadi em, menghitung probabilitas balita stunting per kecamatan itu yaitu jumlah kejadian dibagi total jumlah kejadian. Nah, di sini kan kejadian kita itu balita stunting ya. Jadi di sini tuh jumlah balita stunting dibagi total jumlah balita. Nah, di sini ada 5 kecamatan. Contoh 5 kecamatannya ini adalah Sukasari. Jadi jumlah balita stunting di Sukasari itu ada 50 dan total jumlah balita di Sukasari itu ada 500. Jadi probabilitas stuntingnya itu 50 dibagi 500. Nah, yaitu 10%. Nah, di sini ada Kecamatan Sukajadi. Jadi jumlah balita stunting itu 30. Total jumlah balita itu 600. Jadi probabilitas stunting 30 30 dibagi 600 sama dengan 5%. Sekarang Kecamatan Coblong. Jadi jumlah balita stunting di Kecamatan Coblong itu ada 70. Total jumlah balitanya ada 700. Probabilitas stunting itu kita akan mengambil dari data jumlah balita stunting dibagi total jumlah balita stunting, yaitu 70 dibagi 700 sama dengan 10%. Di sini ada Cicendo, Kecamatan Cicendo. Kecamatan Cicendo ini jumlah balita stuntingnya itu 20. Total jumlah balitanya itu 550. Jadi probabilitas stuntingnya itu 20 dibagi 550, yaitu sama dengannya itu 3,64% lah. 3,64%. Nah, Kecamatan Andir sekarang. Kecamatan Andir yaitu jumlah balita stuntingnya itu 40, total jumlah balitanya itu 800. Jadi probabilitas stuntingnya itu 40 dibagi 800 sama dengan 5%. Jadi eh, dari kesimpulan dari probabilitas dari suatu kejadian dalam data itu tuh Sukasari itu berarti probabilitasnya itu 10%. Sukajadi itu probabilitasnya itu 5%. Coblong total eh, Coblong probabilitas stuntingnya itu 10%. Cicendo probabilitas stuntingnya itu 3,64%. Dan Andir total probabilitas stuntingnya itu 5%. Nah, di sini ada nomor 3, identifikasi variabel dan distribusi probabilitas. Di sini ada identifikasi variabel dulu. Jadi variabel diskrit, jumlah balita stunting per kecamatan. Variabel ini adalah jumlah balita yang mengalami stunting di setiap kecamatan. Nilai ini terbatas dan dapat dihitung sebagai bilangan bulat, misalnya 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan dua, variabel kontinu, presentasi balita stunting per kecamatan. Variabel ini dihitung berdasarkan jumlah balita stunting dibandingkan dengan jumlah total balita di kecamatan tersebut. Presentasi ini dapat memiliki nilai dalam rentang 0 hingga 100% dan dapat dihitung dengan nilai pecahan. Sini B-nya itu tentukan distribusi yang relevan. Distribusi probabilitas. Untuk variabel diskrit jumlah balita stunting, kita bisa menghitung distribusi probabilitas dengan menghitung proporsi setiap kecamatan terhadap total jumlah balita stunting. Nah, di sini total jumlah balita stunting itu total stuntingnya itu 50 ditambah 30 ditambah 70 ditambah 20 ditambah 40 yaitu 210. Nah, ini angka-angka ini total stuntingnya itu diambil dari data dari masing-masing total stunting di kecamatan. Jadi misalnya Kecamatan Sukasari
itu 50. Kecamatan Sukajadi itu 30. Kecamatan Coblong itu 70. Kecamatan Cicendo itu 20. Kecamatan Andir itu 40. Nah, jadi ditambah jadi total stuntingnya itu 210. Nah, di sini distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas itu berarti 50 dibagi 210. 210 itu apa? 210 itu dari total stunting. Jadi eh, total dari Kecamatan Sukasari, total stunting dari Kecamatan Sukasari dibagi total stunting dari seluruh kecamatan. Jadi Sukasari itu Kecamatan Sukasari itu 0,238, stunting Sukajadi itu 0,143, stunting Coblong itu 0,333, stunting Cicendo itu 0,095, stunting Andir itu 0,190. Jadi fungsi distribusi kumulatif CDF. Ini nih stunting Sukasari A itu alias ya, alias. Maka itu di sini ada CDF A. A-nya itu alias dari Sukasari. Jadi CDF A sama dengan P ya P PA sama dengan 0,238. Jadi di sini ada CDF B sama dengan eh, P A ditambah B lah, A ditambah B atau 0,238 ditambah 0,143 sama dengan 0,381. Jadi di sini eh, CDFB CDF contohnya itu CDFB itu mengambil data dari A ditambah B. Jadi data yang tadi kita barusan hitung, data yang distribusi probabilitas itu ditambahkan A plus B, yaitu 0,238 dari Sukasari ditambah 0,143 dari Sukajadi, yaitu menghasilkan 0,381. Nah, sebegitupun dengan yang lainnya. Jadi di sini distribusi kumulatif dari Sukasari itu 0,238, eh, distribusi kumulatif dari Sukajadi itu 0,381, eh, terus distribusi kumulatif dari Coblong itu 0,714, distribusi kumulatif dari Cicendo itu 0,809, distribusi kumulatif dari Andir itu 0,100 bukan sorry sorry. Distribusi kumulatif dari Andir itu eh, 1000. Satu ya 1000. Lanjut. Di sini melakukan uji hipotesis dasar. Hipotesis nol atau HO, rata-rata prevalensi stunting di Kecamatan Bandung sama dengan 5%. Hipotesis alternatif, rata-rata prevalensi stunting di Kecamatan Bandung 5%. Data prevalensi stunting yang kita miliki sekarang adalah 10%, 5%, 10%, 3,64%, 5%. Nah, ini datanya itu dari ini data data prevalensi stunting ini kita dapat dari yang tadi. Ini dapat dari yang ini, dapat dari jumlah kejadian dibagi total jumlah kejadian. Jadi kita dapat datanya ini. Nah, kita lakukan di sini. Ini saya memakai kode Python ya. Jadi interpretasi hasil. Jadi rata-rata prevalensi stuntingnya itu 6,73%, standar deviasinya itu 3,4%, tes statistiknya itu 1,20718%, p-value-nya itu 0,272 2723. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.